Inggris, tahun ke-1917. J.R.R. Tolkien duduk di parit berlumpur Perang Dunia Pertama, dikelilingi mayat rekan-rekannya. Gas beracun mengepul di udara, artileri meledak tanpa henti. Di sekitarnya, tentara yang masih hidup bergerak seperti zombie mata kosong, wajah terbakar, bergerak hanya karena perintah. Mereka bukan lagi manusia. Perang telah mengubah mereka jadi sesuatu yang lain. Bertahun-tahun kemudian, ketika Tolkien menulis The Lord of the Rings, dia ciptakan makhluk yang mewakili horor yang dia lihat di parit itu, orc. Bukan manusia tapi dulunya manusia. Disiksa, dirusak, diubah paksa jadi mesin pembunuh tanpa jiwa. Kulit hijau atau abu-abu, gigi tajam, mata penuh kebencian. Mereka tidak dilahirkan jahat, mereka dibuat jahat oleh kekuatan gelap yang lebih besar. Dan setiap kali Tolkien menulis tentang orc dibantai oleh para pahlawan, dia sedang memproses trauma perang yang tidak pernah benar-benar hilang. Tapi hari ini, orc ada di mana-mana dalam fantasi dari game hingga film hingga novel. Dan hampir semua orang lupa, orc bukan makhluk dari mitologi kuno. Mereka tidak ada dalam folklore Eropa, saga Norse, atau legenda Celtic. Orc adalah ciptaan satu orang Tolkien yang lahir dari trauma perang paling mengerikan dalam sejarah. Hari ini saya akan membongkar kebenaran tentang orc, satu-satunya makhluk fantasi besar yang tidak punya akar dalam mitologi, tapi lahir dari mimpi buruk nyata seorang veteran perang. Tidak ada orc sebelum Tolkien. Mari kita clear satu hal. Sebelum Tolkien, tidak ada orc. Kalian bisa cari di semua mitologi dunia Norse, Celtic, Jerman, Yunani, Romawi, tidak ada makhluk bernama orc. Ini bukan seperti elf atau dwarf atau goblin yang punya akar ribuan tahun dalam folklore. Orc adalah ciptaan murni abad ke-20. Tolkien sendiri tidak konsisten dengan asal kata orc. Dia kadang bilang diambil dari Orchneas, kata Inggris kuno yang muncul dalam puisi Beowulf, merujuk pada monster atau roh jahat tapi sangat samar. Kadang dia bilang dari Orch, bahasa Italia yang berarti ogre atau monster. Tapi jelas dia sedang mencari kata yang terdengar kasar, brutal, tidak menyenangkan di telinga. Yang penting, Tolkien ciptakan mereka dari nol untuk kebutuhan ceritanya. Dan kebutuhan itu datang dari pengalaman personalnya yang paling traumatis Perang Dunia Pertama, yang dia ikuti tahun 1916 dalam pertempuran Sam, salah satu pertempuran paling berdarah dalam sejarah manusia. Lahir dari parit perang, Tolkien berusia 24 tahun ketika dia dikirim ke front barat. Dalam hitungan minggu, hampir semua teman dekatnya mati. Dia melihat gas mustard membakar paru-paru pria sampai mereka tenggelam dalam darah mereka sendiri. Dia lihat tubuh meledak jadi potongan-potongan. Dia dengar jeritan yang tidak berhenti. Dalam surat-suratnya, Tolkien kemudian menulis tentang wajah seperti orc ketika menggambarkan tentara musuh dalam propaganda perang. Tapi lebih dari itu, dia lihat bagaimana perang mengubah manusia biasa jadi sesuatu yang tidak manusiawi. Tentara yang terlalu lama di parit kehilangan ekspresi, kehilangan empati, bergerak hanya untuk membunuh. Orc dalam cerita Tolkien bukan ras yang terlahir jahat. Mereka adalah elf yang ditangkap oleh Morgoth, penguasa kegelapan pertama, dan disiksa, dirusak, diubah paksa menjadi budak perang. Ini sangat penting. Orc adalah korban yang dijadikan pelaku. Mereka tidak memilih menjadi monster. Mereka dibuat jadi monster oleh kekuatan yang lebih besar. Ini adalah metafora langsung untuk apa yang Tolkien lihat dalam perang. Pria muda biasa, petani, guru, pekerja diambil dari rumah mereka, dikirim ke mesin pembunuhan industri, dan keluar sebagai orang yang berbeda. Orc adalah manifestasi dari horor itu, apa yang terjadi ketika manusia dipaksa jadi alat perang. Dilema Tolkien. Tapi Tolkien punya masalah besar dengan ciptaannya sendiri. Sebagai penganut Katolik yang taat, dia percaya tidak ada makhluk yang terlahir sepenuhnya jahat. Kejahatan adalah korupsi dari kebaikan, bukan sesuatu yang bisa diciptakan dari nol. Jadi orc yang jelas jahat dalam ceritanya menciptakan dilema. Dalam draft-draft awal The Silmarillion, Tolkien menulis bahwa Morgoth menciptakan orc dari lumpur atau batu. Tapi kemudian dia coret itu dalam teologi Katolik, hanya Tuhan yang bisa menciptakan kehidupan. Jadi dia ubah, orc adalah elf yang dikorupsi. Tapi itu menciptakan masalah baru. Kalau orc dulunya elf, apakah mereka bisa diselamatkan? Apakah membunuh mereka adalah pembunuhan? Tolkien bergulat dengan pertanyaan ini sampai akhir hidupnya dan tidak pernah menemukan jawaban memuaskan. Yang menarik, dalam The Lord of the Rings, ada momen-momen di mana Tolkien hampir memanusiakan orc. Sam mendengar dua orc berbicara tentang kabur dari perang, tentang hidup bebas. Ada sekilas kesadaran, keinginan untuk sesuatu selain kekerasan. Tapi momen-momen ini jarang dan tidak dikembangkan. Dari kompleksitas ke simplifikasi, ketika Dungeons and Dragons diluncurkan tahun 1974,
mereka adopsi orc Tolkien tapi buang semua kompleksitas moral. Orc D dan D adalah selalu kacau jahat tanpa nuansa. Mereka musuh yang bisa dibunuh tanpa rasa bersalah. Tidak perlu pertanyaan tentang apakah mereka punya jiwa atau bisa ditebus. Ini jadi standar untuk semua fantasi setelahnya. Warcraft, Warhammer, Elder Scrolls semua punya orc sebagai musuh yang jelas jahat. Mereka brutal, primitif, suka perang, tidak punya budaya canggih. Kalian bisa membantai ratusan orc dalam game dan tidak perlu merasa buruk karena mereka hanya monster. Video game terutama menggunakan orc sebagai musuh sempurna. Mereka humanoid seperti manusia jadi lebih memuaskan untuk dibunuh daripada slime atau skeleton, tapi juga jelas non-manusia jadi tidak ada kebimbangan moral. Industri game menemukan formula emas. Musuh yang terlihat cukup manusia untuk membuat pertarungan menarik tapi cukup monster untuk membunuhnya tanpa pertanyaan etis. Orc berubah citra, tapi tahun 1990-an dan 2000-an, sesuatu berubah. Beberapa kreator mulai pertanyakan, kenapa orc selalu jahat? Kenapa mereka tidak bisa punya budaya sendiri, nilai sendiri? Warcraft adalah pioneer besar. Dalam game awal, orc adalah penjahat terang-terangan. Tapi dalam Warcraft 3 dan World of Warcraft, Blizzard tulis ulang cerita mereka. Orc jadi ras dengan budaya prajurit yang kompleks fokus pada kehormatan, kekuatan, loyalitas klan. Mereka bukan jahat, mereka hanya berbeda. Dan pemain bisa main sebagai orc, melihat dunia dari perspektif mereka. Elder Scrolls melakukan hal serupa. Orc dalam Skyrim adalah ras yang bisa dimainkan dengan kota sendiri, tradisi sendiri, misi yang eksplorasi budaya mereka. Mereka tidak lagi sekadar musuh untuk dibunuh tapi karakter dengan kedalaman. Perdebatan modern tapi pergeseran ini menciptakan perdebatan baru. Beberapa kritikus berpendapat bahwa orc dari awal mengandung kode rasisme. Tolkien menggambarkan orc sebagai pendek, lebar, hidung pesek, kulit kuning pucat, mulut lebar dan mata sipit. Beberapa orang melihat ini sebagai stereotip rasis terhadap orang Asia. Tolkien sendiri kemudian menyesal dengan beberapa deskripsinya dan dalam surat mengakui dia mungkin tidak sadar dipengaruhi oleh propaganda perang yang rasis. Di sisi lain, pembela berpendapat ini pembacaan berlebihan. Orc adalah makhluk fantasi yang benar-benar dikorupsi oleh sihir jahat. Mereka bukan alegori untuk ras manusia apapun. Perdebatan ini terus berlangsung. Wizards of the Coast, penerbit D&D, tahun 2020 umumkan mereka akan menjauh dari konsep ras jahat dan buat moralitas lebih individual daripada rasial. Ini kontroversial, beberapa memuji perubahan, yang lain bilang ini tidak perlu dan merusak fantasi. Dari trauma ke permainan yang hilang dalam semua perdebatan ini adalah asal-usul orc yang sebenarnya. Mereka lahir dari trauma perang. Tolkien ciptakan orc untuk memproses horor yang dia lihat manusia diubah jadi mesin pembunuh oleh kekuatan yang lebih besar dari mereka. Orc adalah manifestasi dari dehumanisasi yang terjadi dalam perang total. Ketika fantasi modern gunakan orc sebagai umpan meriam yang bisa dibunuh tanpa konsekuensi moral, kita kehilangan pesan asli itu. Kita kehilangan kompleksitas yang Tolkien sendiri bergulat dengan sampai mati. Orc berubah dari simbol trauma jadi permainan, dari pertanyaan filosofis tentang sifat kejahatan jadi alasan untuk kekerasan tanpa rasa bersalah. Tapi mungkin itu tidak terelakkan. Fantasi sebagai genre berevolusi dari epik yang serius menjadi hiburan. Dan hiburan butuh penjahat yang bisa kita bunuh tanpa merasa buruk. Orc mengisi peran itu sempurna. Humanoid tapi monster, terorganisir tapi jahat, mengancam tapi bisa dibunuh. Monster yang kita ciptakan. Perjalanan orc dari penciptaan Tolkien hingga pokok fantasi modern adalah unik. Ini bukan evolusi dari mitologi kuno tapi penyebaran dari satu visi traumatis. Tidak ada orc asli dalam folklore yang bisa kita bandingkan. Hanya ada orc Tolkien dan semua variasi yang datang setelahnya. Yang ironis, makhluk yang Tolkien ciptakan untuk menunjukkan horor perang dan dehumanisasi sekarang digunakan untuk membenarkan kekerasan tanpa refleksi. Setiap kali kita bunuh orc dalam game tanpa pikir dua kali, kita melakukan persis apa yang orc simbolkan dalam karya Tolkien, mengurangi musuh jadi monster yang tidak layak empati. Mungkin orc akan terus berevolusi. Mungkin lebih banyak kreator akan eksplorasi kompleksitas moral mereka. Atau mungkin mereka akan tetap jadi apa yang industri butuhkan. Musuh yang nyaman untuk kekerasan fantasi kita. Bagaimanapun, mereka tetap jadi cermin bukan dari mitologi kuno, tapi dari bagaimana kita proses perang, trauma, dan kebutuhan untuk membuat yang lain jadi monster yang bisa kita hancurkan tanpa rasa bersalah. Pertanyaan untuk kalian, apakah oke bahwa orc tetap jadi selalu jahat dalam fantasi untuk keperluan gameplay? Atau haruskah ada usaha untuk buat mereka lebih kompleks dan ambigu secara moral? Tulis di komentar. Like kalau belajar sesuatu tentang asal-usul orc yang lebih gelap dari yang disangka. Subscribe untuk konten fantasi dan mitologi lainnya.
dan share ke teman yang main game RPG atau penggemar Tolkien. Sampai jumpa.